Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit sharing bagaimana cara membuat server cloud sendiri. Ya, server cloud itu adalah server yang digunakan sebagai media untuk penyimpanan data, sehingga data-data kita itu tidak berada di komputer lokal, tetapi data-data kita berada di komputer server yang terkoneksi ke internet. Nah, karena terkoneksi ke internet, maka kita dengan mudah mengakses data-data kita di mana saja, kapan saja, tanpa harus menyalakan komputer lokal, dengan syarat harus terkoneksi ke internet. Seperti contoh yang sudah kita banyak gunakan server cloud itu Google Drive, kemudian ada Dropbox, kemudian cloud-cloud yang lain, hingga kita bisa mengupload data-data kita ke Google Drive, Dropbox, dan cloud-cloud yang lain, dan kita bisa berbagi file dengan orang lain, bisa menitipkan file di sana dengan mudah, kita mengakses kapan saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang bagaimana kita membuat cloud server sendiri. Barangkali nanti ini dibutuhkan kalau misalkan kita mau membuat semacam file server di tempat kerja kita, file server di kantor kita, sehingga data-data kantor atau data-data bisa diletakkan di drive cloud kita sendiri, ataupun data-data pribadi kita juga bisa letakkan di sana, sehingga nanti aksesnya atau sharingnya dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan di kantor itu akan lebih mudah. Nah, cloud yang akan kita install aplikasinya, kita akan menggunakan atau membutuhkan sebuah server yang sudah terkoneksi ke internet, tapi ini tergantung. Kalau misalkan aksesnya hanya akses lokal saja, maka kita akan memiliki server yang hanya memiliki akses lokal atau IP lokal saja, sehingga nanti yang mau mengakses itu harus terkoneksi secara lokal saja, tidak harus ke internet. Tetapi kalau misalkan cloud ini akan digunakan atau bisa diakses oleh jaringan internet dan bisa diakses oleh orang luar, maka kita harus memiliki server yang menggunakan IP public. Nah, aplikasi yang pertama adalah kita akan menggunakan, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan server Ubuntu. Sedangkan untuk aplikasinya kita akan menggunakan aplikasi namanya OnCloud ya. Ini aplikasi yang free yang bisa kita gunakan untuk percobaan kali ini. Untuk server yang kita gunakan kali ini memang Ubuntu, tetapi untuk teman-teman yang sudah menggunakan atau sudah mahir dengan OS open source yang lain atau Linux yang lain, silahkan menggunakan OS versi apa saja. Oke, langsung saja kita akan install. Saya sudah memiliki servernya di sini. Kemudian untuk tutorialnya sudah saya buatkan sebenarnya di sini di taufikroom.wordpress.com. Ini adalah blog saya. Silahkan bisa baca-baca di sana. Kemudian di sini sudah ada tutorial ya tentang bagaimana menginstal cloud server di Ubuntu dengan Apache 2. Kemudian database-nya kita akan menggunakan database MariaDB, kemudian support PHP dan library yang lainnya yang support dengan PHP. Oke, nanti kita akan mengikuti server atau tutorial ini yang sudah saya tulis. Oke, langsung saja untuk langkah instalasinya. Yang pertama kita akan menginstal web servernya terlebih dahulu, karena OnCloud ini kan membutuhkan web server supaya bisa diakses oleh orang lain. Kita cek dulu server kita. Langsung saja kita install Apache-nya. Kita bisa copy paste dari sini, juga bisa langsung perintahnya supaya kita nggak usah ngetik, itu juga bisa. Yes. Oke, ini Apache-nya sudah bisa diinstal, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mendisable directory listingnya dengan perintah yang ini. Tinggal di copy saja, kemudian paste.
Oke, sudah selesai. Setelah itu kita akan mengaktifkan modul dari Apache-nya ya. Systemctl stop apache2.service. Sorry. Kemudian kita akan jalankan service Apache-nya. Setelah itu perintah yang terakhir kita akan mengenablekan supaya nanti setiap kali di restart atau di reboot service Apache-nya itu bisa berjalan secara otomatis. Enable. Sorry. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal database-nya. Kita database-nya menggunakan MariaDB server ini yang terbaru. Kita akan install apt get install MariaDB server dan MariaDB client, dipaste saja. Ya, untuk tutorial ini bisa digunakan untuk Ubuntu versi 14, 16, 18 atau bahkan 20. Perlu diketahui nanti di sini bisa teman-teman di taufikroom.wordpress.com ada beberapa tutorial tentang administrasi server, tentang jaringan, mungkin bisa digunakan untuk sebagai referensi. Kemudian untuk jangan lupa bagi teman-teman bisa dicek video-video yang lain juga untuk menambah referensi kita belajar tentang jaringan, Linux, network support dan sebagainya. Oke, ini MariaDB-nya sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan men-setup tentang security dari MariaDB atau database kita dengan perintah MySQL secure installation, enter. Kemudian di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan seperti yang ada di tutorial ini. Untuk password itu tekan saja enter. Kemudian ini set root password, ini akan diminta untuk men-setup password rootnya untuk database kita. Kita pilih yes. Kemudian kita masukkan password kita. Passwordnya saya kasih biar gampang 123456778. Kemudian enter lagi passwordnya 123456778. Kemudian yang di sini ya, remove anonymous user, kita akan meremove saja. Kita tidak memperbolehkan anonymous user untuk login ke database kita, yes. Kemudian di ini disallow root login, yes. Kemudian yang ini remove test database-nya biar nggak berat, kita remove saja. Kemudian yang ini kita akan memberikan privilege terhadap tabel-tabel yang ada di database, yes. Oke, sudah selesai. Untuk MariaDB-nya kita sudah secure juga. Oke, kemudian kita restart MariaDB servernya. Sekedar informasi untuk teman-teman yang menggunakan Ubuntu 16.04 itu nanti ketika restart menggunakan nama MariaDB seperti ini nanti akan error karena memang database MariaDB ini ketika masih 16.04 itu menggunakan nama MySQL. MariaDB ini sudah menggunakan atau perubahan dari MySQL untuk Ubuntu yang versi 18 ke atas. Kemudian kita akan install untuk PHP-nya. Kita PHP-nya menggunakan PHP 7.1. Sekaligus nanti akan menginstal library pendukung dari PHP 7.1. Sebelumnya kita akan menambahkan repositorinya terlebih dahulu karena repositori PHP atau library yang lainnya itu tidak ada di defaultnya. Jadi kita akan tambahkan repositorinya terlebih dahulu di sini. Ctrl V. Oke, selanjutnya kita akan update dulu.
Oke, kita akan install PHP 71 berserta library-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pengaturan di PHP ini terkait dengan file uploadnya, kemudian maksimal kita nguploadnya berapa dan lain-lainnya. Saya editornya tidak menggunakan di tutorial. Kalau di tutorial ini menggunakan Nano, saya biasa menggunakan Pico. Oke, kita akan mengubah beberapa sesuai dengan tutorial yang sudah saya buat di sini. Kita cek Ctrl W, file upload, file underscore upload. Kita lihat file uploadnya sudah on. Kemudian kita cek lagi untuk di bawahnya, allow URL sudah on juga. Kemudian kita cek lagi Ctrl W, memory limit 128. Ini nanti silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan aksesnya besar atau memori fisiknya kita besar, boleh kita tambahkan di sini. Jadi saya mau mengikuti tutorial saya ini, saya kasih 256. Kemudian untuk yang lain maksimum uploadnya. Jadi ini digunakan ketika ada file atau kita akan mengupload pada cloud itu, ini dibatasi berapa mega untuk besaran uploadnya. Ini tergantung dari kapasitas harddisk yang akan teman-teman gunakan di server gitu ya. Kalau di sini saya kasih misalkan upload maksimalnya file size-nya dikasih 100, berarti nanti setiap orang itu bisa mengupload file-file besar sampai dengan 100 mega. Selanjutnya display errornya. Ini sudah di off. Selesai, kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Kemudian yang berikutnya step 4-nya kita akan membuat database dari on cloud-nya ya. Jadi kita masuk dulu ke database-nya. Silakan disesuaikan, nanti akan minta passwordnya disesuaikan dengan teman-teman sendiri ya. MySQL main user root, kemudian main p, passwordnya adalah, kalau saya tadi 123456778. Kita masuk, kemudian kita akan membuat atau meng-create database-nya. Database di sini kalau di tutorial itu pakai on-cloud. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan database on-cloud, itu juga bisa diganti, silahkan disesuaikan. Kemudian setelah itu kita akan membuat create ya. Ini akan membuat user on-cloud user di localhost ya. Kemudian passwordnya yang warna merah ini silahkan passwordnya disesuaikan dengan password teman-teman. Oke, passwordnya saya ganti, punya saya. Passwordnya saya ganti, saya samakan dengan rootnya tadi. Oke, enter. Oke. Kemudian kita akan memberikan hak akses terhadap on-cloud ini. Jadi database-nya nanti memiliki bisa diakses oleh on-cloud usernya ini. Oke, passwordnya saya sesuaikan di sini. 123456778. Oke, enter. Kemudian yang terakhir kita akan menyimpannya. Kemudian exit. Sudah selesai, ini database-nya kita sudah buat. Kemudian kita tinggal mendownload aplikasi dari on-cloud-nya. Ya, di sini cd tmp. Coba cd tmp, kemudian widget, kita download widget http download oncloud.org. Kita akan mendownload oncloud 1.003.zip. Oke,
sudah selesai. Kita sudah memiliki oncloud.zip ini. Kita ekstrak dulu ya, dengan perintah unzip ya. Unzip, filenya adalah oncloud. Oke, di sini kita tidak bisa menggunakan unzip karena unzipnya belum diinstal. Jadi kita install dulu apt minget install unzip. Oke, selesai. Baru kita unzip lagi oncloud-nya. Oke, bisa. Oke, sudah selesai. Setelah di unzip, nanti ini adalah file dari yang masih zip tadi. Kemudian setelah di unzip akan terbentuk ini ya, file oncloud-nya ini. Nah, oncloud ini yang awalnya sudah ada di tmp, di directory tmp, nanti akan kita pindahkan ke var www.html oncloud. Move oncloud var www.html oncloud. Oke, enter. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan perintah ini untuk mengatur izin terhadap file oncloud yang tadi kita buat ini ya. Jadi kita akan change on dulu, mengubah kepemilikan dari oncloud ini menjadi miliknya www.data. Oke, selanjutnya kita akan meng-chmod ya, chmod atau change mode -r ke 755, filenya var www.html oncloud, enter. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigur web server Apache-nya ya. Web server Apache-nya. Sebenarnya sampai dengan di sini ini sudah bisa diakses oncloud kita, cuma oncloud-nya bisa diakses dengan menggunakan alamat IP. Coba kita cek dulu ya. IP kita tadi, IP saya kebetulan servernya 2.2.2.62. Nah, ini dia. Tapi ini defaultnya masih ya. Jadi ini masih defaultnya. Kalau diklik IP-nya ini masih default dari web server kita Ubuntu. Tapi kalau mau mengakses cloud-nya kita bisa garing on cloud. Nah, ini dia. Tapi kan database-nya masih belum diinstal ya. Jadi kita selesaikan dulu tutorialnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ini pico oncloud.conf, kemudian virtual hostnya, filenya ini saya copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita akan mengganti saja yang warna merah itu example, sesuaikan dengan nama domain kita. Domain ini tentunya teman-teman kalau misalkan sudah sewa di domain itu silahkan dimasukkan di sini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak, ini hanya dipakai untuk lokalan saja, kita bisa menggunakan akses IP-nya saja. Atau kalau kita punya di network kita itu ada router, gateway atau DNS lokal, kita bisa memberikan DNS lokal. Ini nanti saya coba isikan dengan domain cloud saya.com, kemudian untuk server aliasnya cloudsaya.com. Oke, yang lain-lain nggak usah diganti. Ctrl X, simpen, yes, enter. Oke, selanjutnya kita akan simpan dan keluar. Selanjutnya kita akan mengenable web servernya ya, oncloud.config-nya kita akan mengaktifkannya. Jadi kalau misalkan ini di copy saja semuanya, copy, Ctrl V. Oke, selesai. Kemudian kita akan merestart Apache-nya, etc ini dot karena network saya itu menggunakan Makrotik, jadi saya mau buat untuk alamat cloud saya yang tadi yang cloudsaya.com, saya mau buat static di router Makrotik saja. IP DNS static
cloudsaya.com, saya arahkan ke IP-nya 2.2.2.62. Oke. Coba kita cek cloudsaya.com. Oke, ini adalah tampilan dari OnCloud kita yang barusan kita install. Misalkan ada kesalahan atau biasanya ada beberapa library yang belum terinstall, silahkan diinstal dulu library-nya, seperti library zip, kemudian seperti library-nya PHP dan lain-lain. Jika ada kesalahan atau error, silahkan dituliskan di kolom komentar saja ya. Oke, selanjutnya ini ada tampilan yang masih belum diinstalasi. Kita akan install. Untuk adminnya kita masukkan admin, kemudian passwordnya kita masukkan 123456678. Ini digunakan sebagai login atau user untuk admin. Kemudian untuk data foldernya kita akan letakkan semua data-data klien atau data-data kita di cloud itu di folder atau directory var www.html oncloud data. Oke, kemudian untuk database usernya tadi oncloud user, kemudian passwordnya 123456678. silahkan disesuaikan dengan teman-teman. Databasenya oncloud localhost. Oke, setelah itu di finish setup. Oke, ini sudah selesai sampai di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Kita tinggal masukkan, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Kita tinggal masukkan untuk user adminnya tadi admin, kemudian passwordnya 123456678. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Cloud yang kita install dengan menggunakan aplikasi OnCloud. Jadi ini bisa download juga aplikasinya untuk Android di Google Play atau App Store, atau desktop apps juga ada di situ. Linux, Windows juga ada, silahkan di-download saja. Tapi kalau misalkan versi webnya, kita bisa menggunakan versi web yang seperti ini. Nah, ini ada beberapa di sini yang bisa kita gunakan. Insya Allah nanti di video berikutnya saya akan membuat video tentang bagaimana mengoperasikan OnCloud ini. Jadi sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya sharingkan. Kalau misalkan ada error-error, silahkan tulis di kolom komentar, atau juga silahkan baca di kolom deskripsi saya juga sertakan di situ ada beberapa kesalahan atau error-error, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian. Silahkan subscribe, like, comment, and share channel ini. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang tutorial-tutorial jaringan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.